Halo semuanya, apa kabarnya antum sekalian? Sudah maam belum? Maam dulu gih, jangan telat ya. Dan kembali lagi di sini dengan Mochi Story, channelnya manusia yang kecanduan nonton film. Dan ini adalah alur cerita dari film legendaris berjudul Cross Zero, film ala-ala tawuran anak STM gitu. Dan langsung saja kita simak ya alur ceritanya. Diperlihatkan seorang siswa baru yang lagi ngudut sedang memandangi sebuah tembok di sekolahnya bertuliskan Raja Suzuran Tamao Serizawa. Ia berniat menghapus tulisan tersebut menggunakan pilok dan menggantinya dengan namanya sendiri, yaitu Raja Suzuran Genji Takiya. Dan disinilah awal mula Genji mas-mas yang cukup fenomenal akan mengawali perjalanannya menjadi Raja Gangster sejati. Dan adegan berpindah di mana ada seorang Zakuza bernama Ken bersama beberapa anggotanya sedang mencari siswa bernama Serizawa untuk melakukan balas dendam dikarenakan salah satu anggotanya telah dilukai. Namun di sini terlihat Ken disuruh teman-temannya untuk pergi membelikan camilan dan minuman saja. Mungkin dia terlihat kurang serem atau gimana dengan cara mengancam anak-anak SMA tersebut. Dan adegan berpindah lagi di mana ada seorang siswa sedang ngudut lagi menunggu temannya di sebuah rumah sakit dan dia adalah Serizawa. Sesaat kemudian temannya yang bernama Tokyo pun datang dan saat akan dibonceng menaiki motor dia malah merebutnya kemudian mengendarainya sendiri di mana ia tak bisa naik motor sama sekali. Ia nekat menaiki motor tersebut hingga di jalan ketemu bapak polisi yang akhirnya terjadi kejar-kejaran karena Serizawa tak mempunyai SIM. Di sisi lain, Zakuza yang teriak-teriak masih mencari Serizawa. Tiba-tiba Genji pun lewat begitu saja tanpa rasa berdosa. Dikiranya ia adalah Serizawa, para Zakuza tersebut menantangnya dan adegan perkelahian pun terjadi. Namun nampaknya mereka mencari lawan yang salah. Para Zakuza tersebut dihajar habis-habisan oleh Genji dengan mudahnya. Dan disinilah awal mula pertemuan antara Genji dan Serizawa, dua petarung hebat yang berambisi akan menguasai SMA Suzuran. Sesaat kemudian Pak Polisi beserta anggotanya yang cukup banyak pun datang hanya untuk menangkap Serizawa saja. Selanjutnya scene berpindah di mana Genji lagi berada di sebuah klub. Di sana ia sedang diajak berkenalan sama cewek bernama Ruka Aizawa. Namun bukannya ditangkapi seperti layaknya pria-pria yang haus akan kasih sayang, justru Genji malah nyuekin dia begitu saja. Sesaat kemudian Ruka naik ke sebuah panggung untuk bernyanyi. Ternyata dia adalah seorang biduan profesional di klub tersebut. Melihat suara merdu Ruka yang begitu mempesona, nampaknya Genji sedikit kagum dan terpesona akan auranya. Kemudian sesampainya di rumah ia bertemu dengan ayahnya yang tak lain adalah bos Zakuza yang paling ditakuti bernama Hideo Takeya. Ayahnya bertanya bagaimana keadaan mengenai sekolah barunya tersebut. Genji pun menjelaskan akan menguasai SMA Suzuran dan meneruskan posisi ayahnya di organisasi sebagai ketua Zakuza. Keesokan harinya, di mana Serizawa lagi asik bermain dadu bersama gengnya, tiba-tiba Genji datang dan menantang Serizawa untuk berkelahi, di mana ia akan membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Tokyo selaku teman SMP-nya Genji menyarankan untuk menghadapi Rindamen terlebih dahulu sebelum menantang Serizawa, dikarenakan mereka lagi sibuk dan akan mengajar Mikao bersaudara terlebih dahulu. Sesaat kemudian Ken yang tak lain Yakuza yang teman-temannya diajar kemarin tiba-tiba datang dengan teriak-teriak dan menantang untuk membalas dendam. Namun di sini Genji menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Serizawa. Ken yang sok jago pun langsung saja mencoba memukulnya dan malah dia yang KO duluan. Mengetahui kalau salah orang, akhirnya mereka pun ngobrol baik-baik, di mana Ken berkata dia dulunya adalah lulusan SMA Suzuran juga yang hampir menguasai SMA tersebut. Karena merasa obrolannya nyambung, akhirnya mereka pun berteman dan Genji meminta untuk diajari agar bisa menjadi raja di SMA Suzuran tersebut. Ken pun memberikan petuah step by step, dimulai untuk menguasai salah satu kelas terlebih dahulu. Ia pun mendatangi salah satu kelas yang diketuai siswa bernama Chata, dan Genji pun langsung menantangnya untuk berkelahi. Tak perlu waktu lama, Genji pun mengalahkan Chata dengan mudah dan menjadikannya sebagai pengikutnya. Selanjutnya mereka kembali rapat, di mana Chata diminta untuk menjelaskan akan struktur para gangster di SMA tersebut. Di sini mereka akan kembali merekrut kelas lain yang dikuasai siswa bernama Makise. Namun tidak mudah untuk mengajak Makise bergabung. Meskipun kalah dalam pertarungan, semua pengikutnya nggak akan pernah mau bergabung. Karena kelemahan Makise hanya pada wanita, Genji pun akhirnya menawarkan akan memperkenalkannya kepada salah satu cewek.
Dan singkat cerita, Ken, Genji, dan Chata mencarikannya seorang perempuan. Di saat pencariannya yang gak ada hasil, Genji melihat Ruka di sebuah ruko sedang berjualan. Genji pun menghampirinya dan meminta tolong kepadanya untuk mengajak teman-teman ceweknya untuk dikenalkan kepada Makise. Akhirnya mereka pun bertemu dan dikenalkan pada Makise. Namun pertemuan mereka gak berjalan dengan lancar. Para cewek pun ketakutan karena Makise yang terlalu agresif dan corot duluan hanya dengan memandangi cewek tersebut. Selanjutnya Genji yang putus asa karena dia tahu Makise nggak bakalan mau jadi pengikutnya. Ken pun menawarkan Makise untuk diajak ke pantai pijat. Makise pun kegirangan hingga pertanyaannya pun diulang berkali-kali. Namun belum apa-apa, kejadian sebelumnya terulang lagi. Ia sudah cerot duluan saat hanya membayangkan datang ke tempat pantai pijat tersebut. Genji yang gak tega pun membelikannya celana ganti di salah satu toko yang sudah tutup. Berhubung hanya ada celana wanita, Makise terpaksa memakai celana tersebut dan mereka pun tertawa terbahak bersama hingga suasananya menjadi cair, yang akhirnya Makise pun memutuskan untuk mengikuti Genji. Keesokan paginya Serizawa bersama gengnya yang mendengar kalau Makise bergabung dengan Genji, mereka tampak was-was dikarenakan Makise menjadi pengikut Serizawa, otomatis Izaki nanti juga akan mengikutinya, dimana Izaki memang terkenal cukup kuat dan mempunyai banyak pengikut. Kemudian Genji pun menemui Iyaki. Ia menanyakan apakah Izaki benar-benar akan mengikutinya untuk menguasai semua kelas. Izaki pun menyanggupinya dengan satu syarat, kalau dia yang akan melawan Serizawa nanti. Di sini terlihat Izaki sengaja mengumpulkan anak buahnya yang begitu banyak hanya untuk mengeroyok Genji. Izaki melakukan hal ini hanya untuk melihat seberapa kuat dan seriusnya Genji untuk mengalahkan Serizawa. Dan meskipun Genji babak belur gak karuan, ia masih terus berusaha bangun untuk mengalahkan anak buah Izaki yang begitu banyak. Karena melihat betapa giginya Genji bertarung sampai tetes darah terakhir, akhirnya Izaki pun bersedia bergabung dengan Genji untuk mengalahkan Serizawa. Singkat cerita, dengan bergabungnya Izaki, ikatan persaudaraan mereka makin tambah kuat dan mereka pun merayakannya dengan bermain-main di sebuah kolam yang ada di belakang sekolah. Sesudah selesai, Izaki yang nampak berjalan sendirian dicegat oleh Tokaji beserta pasukannya dan dikeroyok habis-habisan tanpa sepengetahuan Serizawa. Genji, Makise, dan Chata yang melihatnya pun langsung berlari dan menolong Izaki yang digantung dengan kaki yang berada di atas. Genji yang kelihatan sangat marah berniat akan mencari Serizawa, namun dicegah oleh Makise dikarenakan mereka masih kekurangan anggota dan jika Genji kalah maka semua anggotanya nanti akan tamat dan tunduk kepada Serizawa. Berpindah ke adegan lain di mana Genji dan Makise lagi berada di sebuah tongkrongan membicarakan Izaki. Hingga amarah Genji pun memuncak dan mendatangi Tokyo. Dikira Izaki babak belur, dikiranya adalah suruhannya. Namun tiba-tiba saat Genji murka dan akan mengajarnya, tiba-tiba Tokyo terjatuh dan pingsan karena sebuah penyakit yang ada di otaknya. Entah tumor, kanker, atau apa saya juga nggak tahu, nggak penting juga. Yang akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Genji yang nampak frustasi, ngamuk nggak jelas mendatangi semua kelas dan mengajarnya satu persatu. Makise yang melihatnya pun nampak kebingungan dan mencoba mencegahnya. Ia mengatakan kalau caranya itu adalah salah. Gak seharusnya Genji melakukan hal itu untuk merekrut anggota. Sesaat kemudian mendengar kalau Chata babak belur habis diajar anak kelas 1, Genji pun tambah makin murka dan akan mendatanginya. Namun di sini Makise mencegahnya lagi. Ia mengatakan kalau Genji masih seperti itu, Makise akan berhenti mengikutinya. Kemudian Genji yang nampak frustasi pun akhirnya mengurungkan niatnya dan menceburkan dirinya ke dalam kolam. Di sisi lain, Ken yang dipanggil bos besar sedang dimarahi karena selalu bergaul dengan Genji, yang dikiranya ia adalah orang yang melukai salah satu anggota klan Yakuzanya. Namun Ken menjelaskan pada saat itu terjadi kesalahpahaman, yang dikiranya Serizawa ternyata adalah Genji. Namun bukan itu intinya. Bos Yakuza tersebut memberikan sebuah pistol dan sengaja menyuruh Ken untuk membunuh Genji karena ingin memancing peperangan dengan Yakuza sebelah yang tak lain adalah ayah dari Genji. Ken yang galau pun nekat menemui ayah Genji yang dulunya sangat ia idolakan di masa SMA. Sambil berlutut, Ken pun memberitahukan kalau dia disuruh bosnya untuk menghabisi Genji. Di situasi yang membingungkan, Ken memutuskan untuk menolak perintah dari bosnya tersebut. Ya artinya nantinya dia sendiri yang akan dihabisi oleh bosnya tersebut. Berpindah ke adegan lain, di mana Ruka sedang diculik oleh salah satu geng motor yang terkenal brutal, yang dipimpin oleh Bando. Di sini sebelumnya Bando membuat kesepakatan dengan Tokaji tanpa sepengetahuan Serizawa. Ia akan diberikan anggota jika bersedia menculik Ruka dan memancing kemarahan Genji. Mengetahui hal itu, Genji in the Gang pun atau yang mereka namakan GPS mendatangi tempat geng motor tersebut di salah satu gudang. Dan perkelahian pun terjadi hingga Bando memberikan syarat akan memberitahukan di mana Ruka berada jika salah satu kuping
Makise dipotong. Genji yang merasa menjadi pimpinan menawarkan kedua telinganya saja untuk menggantikan telinganya Makise. Karena melihat kegigihan Genji dan rasa persahabatan yang begitu kuat sesama anggota lain, Bando pun akhirnya melepaskan mereka dan memberitahukan di mana Ruka berada. Di sisi lain, Serizawa yang nampak kecewa dan marah besar pada beberapa anak buahnya karena melakukan sebuah penculikan terhadap perempuan. Ia merasa malu karena melakukan hal yang licik. Dan tak lama kemudian Genji dan teman-temannya pun datang untuk mengambil Ruka sambil menyaksikan perdebatan antara Serizawa dan anak buahnya. Genji yang sudah kepalang emosi pun menantang Serizawa akan menunggunya besok pagi pukul 5 di depan SMA Jujuran. Dan mereka pun janjian cukup gasik banget. Jam 5 subuh ya enak-enaknya benerin selimut, mereka malah janjian tawuran jam segitu untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan menjadi raja di SMA Jujuran. Keesokan paginya tibalah waktu yang selama ini ditunggu-tunggu. Habis subuh di tengah hujan yang lebat, Genji beserta pasukannya pun berjalan menuju tempat tawuran yang disepakati. Di sisi lain, Ken yang sudah pasrah siap untuk dieksekusi pun mendatangi bosnya. Sedangkan Tokyo yang sedang sakit bersiap buat operasi untuk mengangkat penyakitnya tersebut. Dalam waktu yang bersamaan, mereka pun akan menentukan nasib mereka masing-masing. Dan pergelutan untuk memperebutkan tahta pun dimulai. Dengan penuh semangat, mereka pun berlari sambil berteriak. Dan langsung tonjok sana tonjok sini. Layaknya jiwa muda yang haus akan keributan. Di sisi lain, Ken dibawa bosnya menuju ke sebuah pelabuhan yang intinya ia akan diberikan sanksi karena telah melenceng dari tugasnya sebagai seorang Zakuza. Kemudian ia diberikan jas oleh bosnya tersebut sebagai kenang-kenang terakhir buat Ken karena selama ini ia pengen sekali memakai jas tersebut. Ia pun disuruh berlutut dan menghadap ke depan. Dan bosnya pun menembakinya secara brutal dari belakang. Ken pun langsung tumbang dan akhirnya jatuh ke dalam air. Namun dikiranya ia sudah meninggal, Ken menyadari kalau dirinya masih hidup. Ternyata jas yang ia pakai pemberian dari bosnya tersebut adalah anti peluru. Dan bisa disimpulkan, bos Yakuza tersebut menyelamatkan dengan cara yang sopan sekali. Dan pertarungan pun masih berlanjut, meskipun saya agak bingung mana pasukan Serizawa mana pasukan GPS karena semua berpakaian hitam. Dan jika saya ikut tawuran mungkin bisa salah tonjok, jadi mendingan saya nonton saja. Dan lanjut ke adegan filmnya, di mana pasukan GPS mulai kewalahan, mungkin karena pasukan Serizawa jauh lebih banyak. Mereka pun hampir kalah, namun tiba-tiba ada pasukan bermotor alias geng motor datang di tengah keributan tersebut, yang tak lain adalah pasukan yang dipimpin oleh Bando. Di sini ia datang untuk membantu GPS untuk menghancurkan pasukan Serizawa, dan bisa dikatakan saat ini cukup imbang jumlah mereka. Satu persatu di antara mereka pun babak belur dan tumbang hingga tersisa pergelutan antara Serizawa dan Genji. Serizawa yang tak mudah dikalahkan membuat Genji harus berjuang keras melawannya. Ia pun hampir kalah. Dengan muka babak belur, Genji berusaha dengan sangat keras untuk menaklukkan Serizawa. Dan dengan usaha dan perjuangan kerasnya, akhirnya Genji berhasil mengalahkan Serizawa dengan pukulan terakhir yang akhirnya Serizawa pun tumbang di tangan Genji. Terlihat di sini sebenarnya mereka sama-sama babak belur dan gak berdaya. Namun karena ambisi Genji yang cukup besar, Genji lah yang mampu bertahan sampai tetes darah terakhir. Serizawa bersama Tokyo pun berhati besar dan mengakui kalau Genji memang petarung hebat yang tak terkalahkan. Dan mereka pun mengucapkan selamat kepada Genji atas kemenangannya untuk menjadi raja Jujuran seperti yang ia inginkan. Dan di adegan terakhir, Genji yang sudah merasa menjadi raja Jujuran menantang Rindamen, pria cool berdarah dingin yang cuma menjadi pengamat di sekolah tersebut. Genji pun menantangnya untuk berkelahi, ia pun meremehkannya. Namun sesuatu yang mengejutkan pun terjadi, ia diajar Rindamen dengan mudahnya dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga menghibur. Like jika suka, dislike jika tidak suka, subscribe juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.